Oke cuy, welcome back bareng lagi sama kita. Ketemu lagi di channel Liga Alven tuh, masih sama gue Poplak. Ini ada Mangji. Iya. Malam minggu nggak malam mingguan men? Ya, nama juga nasib lagi mencari jodoh. Oke, masih bareng sama kita di malam minggu yang habis hujan, masih pandemi. Doa lu men ya, doa jomblo. Astaga, gue cuma bilang jangan hujan badai gitu. Ya. Oke men, jadi kali ini nih ya, malam ini berhubung lagi hujan, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa ngapel, kita nih bakalan ngobrol-ngobrol santai nih sama, bisa dibilang sih teman dari Orok sih, dari kecil kita. Lu masih inget gak men? Kalau nggak salah tuh namanya Iza, apa Inza deh obat? Ya, Ija mungkin Ija. Terus okay. Ija. Ija apa Iza? Ija. Kalau gue sih manggilnya kan susah ngomong Z kan ya, jadi Ija. Ya. Oh ya, bentar nih. Oh ya, konten kita kali ini disponsori oleh Manifest Industry, Set Project, Scorpion Auto Cleaner, dan Techstop. Ya, let's check out. Oh, gue udah beli produknya tuh men. Wah, cakep bener. Gue sih pengen Scorpion Auto Cleaner, tunggu pengiriman aja. Gue udah nyoba, itu udah gue gosok. Gimana? Katanya sih Scorpion Auto Cleaner lumayan bagus ya. Wah, jidat tuh digosok juga kinclong men. Iya, berarti kulit hitam kita bisa mengkilap ya. Boleh nih kita lanjut aja nih. Kita tunggu-tunggu nih, kira-kira Mas Ija panggilnya siapa enak ini? Ijat apa Ijat? Iya. Mungkin udah diundang belum dia nih? Kalau gue sih mungkin konten Eagle Talk kali ini tentunya gak narasumber yang inspiratif ya, si Ija ini ya. Kita harus tahu itu kehidupan dan petualangannya. Dia kan juga anak kayak speaking juga tuh, mungkin anak gunung juga. Mungkin kita juga lebih tahu tuh gimana cara bertahan hidup di gunung. Ya kalau itu sih lebih ke skill hobi men. Makanya kan kita perlu nih ngobrol-ngobrol dia kan. Pengalamannya pasti banyak, masih banyak yang. Ya kan soalnya saya juga amatur naik gunung asli kalau gunungnya. Apa? Amatur. Yeah. Amatur. Ya itu begitu. Mana Ija? Passwordnya. Ja. Woi. Udah lama ketemu sama lo nih. Baru kemarin. Baru kemarin ya? Iya, sholat Jumat ya? Oh iya, sholat Jumat gue ketemu Ija di warung Gopal. Oh. Emang gue gak ketemu Ija, perasaan ketemunya Gopal doang. Kagak, gue ketemu Gopal pas ini goes. Oh iya, gue sama Picking ya? Picking ya. Gue pas di luar tempat ketemu Ija kan. Ija ya. Lah, pakai kumis sekarang makin wah ya. Kayak Gopal. Iya. Kayak Bang Dul lagi. Masih Oke nih, manggilnya siapa nih enak ini? Ija apa Mas apa Om? Apa manggil sayang aja? Sayang dah. Iya. Boleh Ija nih dikenalin dulu nih kan sama teman-teman Eagle nih, kali ada yang belum kenal, bisa barangkali langsung sayang ya Kak Ci ya. Boleh aja dikenalin nama siapa, tinggal di mana, hobinya apa. Formal banget. Iya kayak mau daftar KTP. Lagi pengen daftar ulang kampus juga. Oke, jangan boleh tuh introduction ya, kenalin tuh. Kali ada teman-teman yang mau kenal tuh kan. Silakan Mas Ija. Santai gitu. Ya, nama gue sih Ija Mahendra. Panggilnya bebas apa aja. Mahen. Ya, kediaman gue ya di kamar-kamar aja gitu. Covid ke mana-mana kediaman gue. Kayak Ya maksudnya kagak sekarang, yang dulu. Kalau gue nyimpen di gua, lu pada udahan ya, kan lucu. Ya ketinggalan aja. Kali aja di gua lu ada TV ya kan, ada TV, ada kompor, enak mah. Elit.
gitu, gue aja elit. Iya. Gue tinggal sih di Regensi, Bekasi Timur Regensi gue, Blok E. Oh. Yang Gitu, pada gitu. corona ini ya? Waduh, corona, apa Konoha? Kayak gue nih, gue sarjana corona nih gue. Oh, Lulusan pertama ya? Alumni gue. Lulusan pertama Lulusan saya. kedua. Gue lulusan kedua. gila. Dapat lembaran sertifikat. Oh iya nih, apa Ja. gitu itu? Kalau gue dapetnya itu kayak apa ya? Penghargaan sih, trofi sih. Asik. Oh Gila, iya nih, gila, Ja, gila. kalau gue denger dari infotainment nih, anjing. Waduh, Infotainment. Lintas Kalau apa lintas Ija Regensi? ini, ya hobi lu kayaknya boleh juga nih, Ja. Hobi lu salah satunya kayak traveling ya kan, Oh iya. di alam, asik. Gue suka juga nih. Kalau traveling dalam mimpi mah ya namanya hayalan. Kalau itu traveling dalam mimpi itu artinya banyak, jadi jabarin panjang nanti. Kalau Mas Dani gimana traveling dalam imajinasinya gimana? Kalau saya khusus 17 plus ke atas. Waduh. Iya. Oke, Ja, Gila. gue Gimana sedikit gimana? pengen tahu nih kan, gue juga seneng juga nih kan ya hobi-hobi di alam gitu kan. Tapi sih kalau pengalaman sih gue yakin sih lebih banyak lu kan. Wah. Boleh nih kalau mumpung lagi malam mingguan, hujan, corona, nggak kemana-mana kan. Waduh, stay tune abis. Ini udah. Iya, stay tune. Boleh kita cerita-cerita nih, Ja. Lu ibarat lu kisah lu nih yang paling berkesan lah selama lu traveling lah, selama lu Apa ya? Buat hiking atau semacamnya ya kan, yang paling berkesan lah, atau enggak boleh lu ceritain lah yang paling banyak pengalaman kan. Terutama gue pengen banget nih bisa join nama lu ya kan, asik. gila, gue independen abis loh, sumpah. Di sini tuh ya Iya. abis aja kayak kita kemana-mana ya cuma sendiri gitu. Ya karena emang gak ada budget buat ada yang nemenin aja gitu. Kalau itu jangan ditanyain, itu masalah pribadi itu sih. Plat, gua ada temannya Plat. Apa tuh? Jomblo. Aduh. Iya, Kayak gini aja, misalkan nih, gue pengen tahu nih kayak kisah lu. Misalkan kayak terutama kayak hiking ya. Iya. Ya, menurut lu tuh pengalaman lu yang paling berkesan tuh di mana sih? Apa kayak gimana sih? Contohnya kayak lu misalkan, gue senang nanjak nih. Iya. Pengalaman gue banyak kan. Kayak entah lu cara lu gimana hiking lu atau skill lu di sana kayak gimana, boleh lu ceritain lah, buka-buka dikit lah. Pengalaman Iya. perjalanan atau pembelajaran? Pembelajaran. Kalau udah pengalaman perjalanan udah pasti ada pembelajaran. Iya. Coba. Gue sih pengen dapatnya sih pembelajaran yang dapat sih. Kalau perjalanan ya mungkin banyak yang kita tahu sih ya paling capek atau apa. Mungkin kalau pembelajaran sih jarang ada yang mau ngasih tahu. Coba deh. Soalnya yang pertama ya, gue kayak mulai kayak ya gue bukan orang yang pertama tuh tipikal bukan orang yang gandrung akan orang-orang lingkup gue itu orang-orang pecinta alam, enggak sih. Gue lebih kayak lihat di internet, wah tempat ini bagus nih, ya gue jalan sendiri. Terus ketika emang gue udah jalan sendiri, gue bakal nemu problem tuh. Ketika gue nemu problem ya gue bakal belajar gitu, seiring waktu belajar sampai gue nemu di titik dimana ya tempat yang gue tuju ya salah satunya benar-benar gue bikin nyaman banget itu kayak ya gunung mungkin ya gunung ya, gak tutup kemungkinan. Iya sih. Gue suka ke pantai gitu sih, lebih ke apa ya, faktornya ya budgeting sama waktu sih, lebih ke situ ya. Terus Iya sih, terutama buat refreshing aja, nggak perlu Bener. budget gede ya kan. iya bener juga, kayak misalkan budget pas-pasan nih, bahkan kita bisa bilang kurang gitu ya. Cuman kita pengen jalan-jalan gitu, otak butuh refreshing juga gitu. Betul. Iya, minimum maksimum extility bahasa saya minimal budget, senangnya sama asik Bahasanya gitu. Terus kayak pembelajaran seminimal mungkin ya kan, bisa jadi nggak usah bayar. bener kayak ya minimal budget ke Bali aja waktu itu berapa duit doang, cuman sendiri, cuman numpang cuman teman-teman doang sih, kayak misalkan jalan gitu doang sendiri sih. Iya, waktu itu mah jarang gitu, kayak misalkan ada parkir sekali waktu itu sempat ada parkir, cuman kayak
oh kayaknya nanti dulu lagi deh kalau misalkan buat partner. Paling kebanyakan jalan-jalan sendiri sih. Terus lebih ke apa deh? Lebih ke persiapan atau kayak pembelajaran gue dari apa yang gue alami di jalan atau gimana nih? Ya pokoknya ya itu bagus sih ya, terutama mungkin kalau gua denger dari cerita lu, mungkin lu dari sini bisa dibilang hobi aja, hobi lu kayak lu, gue seneng nih ke tempat-tempat yang ibaratnya jauh dari kota nih kan. Iya. Terutama di alam kan. Terus kalau ngomongin genre nih, gua denger tuh ya terutama dari Lambe Turah, kalau lu ini seneng tuh suka banget genre aktivitas tuh alam terbuka gitu ya. Kayak misalkan lu yang entah ngecamp pakai face it doang kah, atau lu kayak survival kah, itu menurut gua keren sih. Kayak misalkan perihal itunya ya, perihal itu kan lebih ke pilihan choice kita sebagai orang yang ngelakuin gitu, penggiatnya lah gitu ya. Gua kalau misalkan buat ngelakuin hal itu sih lebih ke apa ya, kenyamanan masing-masing individunya sih. Kalau misalkan ada orang yang nge-camp itu camp, misalkan dia itu makanannya, misalkan porsi makanannya itu harus sama dengan kayak porsi kondangan gitu. Terus kenyamanan itu dia mau tidurnya itu nyamannya kayak tidur di rumah gitu. Terus ya beda-beda gitu porsi kenyamanannya ya. Kalau buat diri gue jadi sih kayak ketika gue udah nemuin titik di mana gue nyaman nih terhadap nyaman nih gue, misalkan gue naik gunung gitu, lebih cinta ke naik gunung. Gue malah bukan nerusin kenyamanan gue, tapi gue malah bikin choice sendiri ya, kayak bikin pilihan sendiri gitu buat gue, atau enggak tantang diri gue sendiri gitu. Salah satunya ya yang tadi mungkin Mas Apip bilang tuh kayak lu pakai flashlight segala macam ya, pernah bahkan gue kayak sesekali gitu gue nyoba ya, sedikit gila sih. Jadi gue ke kebun, mungkin nggak jauh sih dari ke kepala warga, cuman gue kayaknya seru juga sih yang sekiranya gue dapat izin buat nebang pohon bebas gitu. Gue pengen nyobain, gue cuma mau makanan doang gitu, gimana sih rasanya gitu kan. Bahkan kayak ya gue gimana caranya gue bisa makan, sumber air gue nggak kesusahan gitu kan. Maksudnya ya udah gue jalanin kayak modal golok doang. Kayak misalnya gue semalaman nyobain nih, gue nyiksa diri gue itu mikir nggak sih kayak nikmatnya di bawah, nikmatnya di dataran itu kena nggak sih gue. Kadang-kadang kita tuh bosan, kita di dataran nyamannya kita di rumah gitu. Oh iya aja sering gitu. Gue juga mau nanya nih, kan lo kan sering kan lo suka banget nih naik gunung kan. Banyak yang orang naik gunung tapi yang belum berpengalaman lah, sebut gitu ya. Gue sering lihat kan ya di instastory orang atau di story orang pas snapgram orang, banyak orang yang istilahnya dia tuh ngambil kayak bunga endelosi itu kan dilarang dipetik ya, tapi banyak istilahnya bawa pacarnya naik gunung dipetik gitu. Nih gue mau nanya ke lu yang istilahnya kan lo sangat mencintai apa tuh naik gunung nih, ketika lo melihat seperti itu tuh reaksi lo gimana gitu ya? Ada pondok lah atau ada rasa gimana? Dibilang pecinta alam ataupun mungkin gue lebih ke hobi aja ya. Soalnya kalau hobi itu kan ketika emang kita lagi nggak suka, kita nggak mau jalanin. Kalau misalkan dibilang orang gue pecinta alam, anjir, ibaratnya gue sobekan permennya kadang-kadang masih jatuh di jalan, gue nggak ada pecinta alamnya, ibaratnya gitu. Kalau perihal gue pengen nanggepin perihal Edelweiss tadi, sekarang gini di Malang itu udah ada yang namanya apa sih namanya, pengembang kayak farming Edelweiss. Nah itu kan tujuannya ada yang farming Edelweiss itu kita buat mencegah di mana souvenir yang banyak orang pengen yang nggak bisa nih secara langsung itu dapat di rumahnya. Tapi kalau misalkan tanggapan gua perihal orang-orang yang ngambil bunga Edelweiss di bukan ibaratkan di Gunung Lepas ya gitu ya, gak bijak aja sih. Kayak gua mandang kayak ini orang baru sih, misalnya kayak butuh pembelajaran khusus gitu. Bahkan kayak mikirnya gitu kayak seharusnya sih orang-orang yang pengen naik gunung itu bukan cuma diingetin jangan buang sampah sembarangan, jangan pakai bahan kimia sembarangan, bahkan jangan bakar sembarangan, tapi salah satunya juga ingetin
kalau emang di situ ada berpotensi ada tumbuhnya bunga Edelweiss, di situ harus diingetin, dilarang nyabut Edelweiss, bukan sekedar di media doang buat diingetin gitu. Maksud gua gitu sih. Kadang-kadang lupa kalau si base campnya itu sendiri buat ngingetin kalau di atas itu ada Edelweiss gitu. Bebas-bebas aja gitu. Yang gue lihat sih sepengetahuan dan ngeliatnya gue, mungkin emang ada tertera gitu nyempel. Cuman ya namanya orang ngedaki sekarang, anak zaman sekarang itu ibaratkan jangan baca-baca kayak gitu, baca orang pintu Alfamart disuruh dorong tarik dia mah. Iya juga. Enggak, susah. Nah, kalau lo juga tahu nih, gue juga baca di portal berita ada bule dari luar negeri nih, kalau lo tahu dia tuh bersih sampah di Rinjani atau di mana gitu. Itu gue salut banget loh, Jan. Istilahnya gini, orang luar pun itu menjaga gunung kita loh. Dan sedang kita yang pribumi asli kayak istilahnya I don't care aja gitu loh. Gila, makanya gue bilang, wow man, kita gimana kalah sama orang luar loh. Jadi gue sanggupin sih, itu mantep banget gitu. Kalau menurut lo itu gimana tuh tanggapan itu? Gue nanggepin perihal itu sih jadi kayak sindiran buat negara kita sendiri sih, artinya nggak sih? Dia itu udah kayak nyadar kayak anjir kan, makanya gue beberapa portal gue kayak nemuin caption yang pas gitu ya, kayak misalkan jangan sampai nih orang asing itu ngeganggu kenyamanan kita loh. Kenyamanan kitanya itu apa? Buang sampah sembarangan. That's right. Nah itu benar-benar kayak wah ini keren sih gitu. Banyak orang yang cuma pengen nikmat indahnya alam doang sih yang juga. Maksudnya gue juga nggak tutup kemungkinan gitu masih nyampah gitu segala macam. Gue juga masih sampah, bahkan buang sampah. Gue juga bisa kayak ya tahu tempat dan tahu tempatnya lah kalau misalnya nyampah. Itu sih lebih situ. Karena memang gini sih Jaya, emang orang itu kalau hobi terutama naik gunung itu kan, gunung itu tergantung dari tujuan kita kesana tuh mau ngapain ya kan, kita mau cari apa. Bener. Iya kan. Nah makanya itu gini mas, ketika gue nemu orang gitu atau enggak ya gue tutup profile dulu lah gue sebagai orang. Bahkan orang itu kenal gue itu ketika dia belum buka IG gue gitu. Ibaratkan gue kan kalau nyimpen abadiin foto gue kan ternyata di IG gitu ya. Orang kalau nggak buka foto IG gue tuh kayak ya gue biasa aja gitu. Maksud gue kayak ya gue nggak ada tahu profile gue apa gitu. Pas lagi ternyata suka naik gunung kayak gini suka traveling juga, iya kayak gitu. Terus kayak anggapin kayak yang bule bukan Mas Apip apa? Oh, yang tentang tujuan kita sebenarnya tuh mau kesana tuh mau ngapain gitu. Kayak misalkan pernah gue tuh bahkan sering kayak nemuin lagi nongkrong di mana tiba-tiba dia ngomongin gunung gitu. Pas buka IG gue, ternyata dia suka naik gunung setelah chattingan gitu. Bahkan dia kalau misalkan belum pernah sama orang naik gunung atau nggak nganggepnya ketemu orang nggak pernah naik gunung gitu, dia tuh bakal ceritanya pasti. Dari survei gue, data gue, 9 dari 10 orang yang udah pernah naik gunung ceritain ke orang yang belum pernah naik gunung itu pasti cerita horor. Iya. Pasti nggak. Itu gue bener-bener gue bantah banget statementnya. Ibaratnya kayak apa sih gitu. Lu baru naik gunung sekali kayak ya semuanya itu kalau misalkan lu ngambil esensi dari apa yang naik gunung ya lu tergantung niat dan tujuan lu. Ketika ibaratkan bule ke gunung buat bersih-bersih pasti diketemuinnya sama sampah. Nah, betul. Kita mau naik gunung, mau niatnya ngeliat pemandangan indah, insya Allah di atas dapat cuaca bagus, cuaca cerah. Kita mau refreshing, sono pengen ibaratnya ngelupain masalah, tenang, kita dapat ketenangan. Tapi kalau misalnya kita terus dari bawah mikir kayak misalkan, anjir ada setan nggak nih ya, ada hantu nggak nih? Lah lu bakal ditemuin kayak gitu. Ibaratnya secara nggak langsung pemikiran dan sugesti lu itu bakal kepikirannya di kayak hantu ya wajar aja ketika lu nanti ngeliat gitu. Iya. Udah selama gue traveling kemana-mana gue nggak pernah aman aja ya. Nggak pernah aman, alhamdulillah. Ibaratnya yang kata orang salak sakral. Maksud tuh kayak apa sih Sukhoi? Maksudnya perihal Sukhoi segala. Alhamdulillah, cuman ya gue nggak ditampakin apa maksudnya, tapi gue ngerasain efek dari anjing nih gue kenapa, tapi sugesti gue selalu positif. Mungkin gue kehujanan, gue pusing segala. Kan kayak
amat lah ini mah, ntar nyampe bawah juga biasa aja gitu aja sih. Makanya sering banget tuh gue kayak apa sih ini orang gitu. Tiba-tiba cerita baru naik gunung sekali horor. Ini ya gitu aja, mungkin kan dari orang juga kan dia pengen diperhatikan, dia pengen kayak gue udah pernah nih, tolong dong gue ibaratnya dianggap gitu. Gue ini punya hobi yang sama lu. Kebanyakan orang tuh begitu kalau menurut gue ya. Terus gue suka nih sama pemikiran lu aja, kayak kita itu terutama sugesti. Emang bener, kita tuh tergantung tujuan kita mau ke sana, sugestinya apa. Iya. Kita bakal ditemuin nama hal itu. Iya. Yang penting punya pikiran positif, main aja. Benar. Jadi kayak positif vibes itu bakal nyiptain realita yang benar positif gitu. Gue percaya akan itu gitu. Bahkan kayak ya logikanya aja, ibaratkan ketika emang lu jahatin orang ya lu jangan jahatin balik, lu bakal dapat kejahatan apa yang lu jahatin orang itu. Gitu aja. Logika simple banget. Iya. Kalau dilihat dari logika sih ya emang harusnya main logika orang sih. Kebanyakan orang tuh ya begitu aja, karena pola pikirnya itu ya terutama sugesti. Sebelum mau kemana dia udah cari informasi, ya itu udah cerita dari orang beginilah begitulah, ke bawah sugesti. Makanya kayak banyak kayak misalkan orang naik juga kayak misalkan kurang lebih kayak misalkan secara postur gitu, bahkan yang enggak secara postur pun, yang ibaratkan badan yang menurut gua secara fisik ya apa yang kita visual lihat gitu ya, dia mampu gitu buat naik gunung. Tapi dia selalu nanya kita kayak misalkan dia mandang kita kayak sering naik gunung segala macam, nanya ke kita kayak gue kuat nggak sih naik gunung gitu, soalnya badan gue itu berat kayak gini, kuat. Nah gue kayak gitu sih mikirnya. Nah secara nggak langsung banyak, bahkan bukan lu doang mas Dani ya gitu, bukan secara fisik yang berlebih gitu ya, bahkan gue sering nemuin orang laki-laki yang menurut gue jantan gitu ya, terus badannya gede gitu, secara fisik kuat gitu, banyak sering nanya ke gue kayak gue kuat gak ya, gue bisa gak naik gunung ya, gunung apa dulu yang harus gue daki yang pertama ya gitu. Kayak anjir, lu semua orang itu bisa naik gunung, semua orang itu gak ada hal yang gak mungkin. Semua itu bukan tergantung dari fisik, bukan tergantung juga dari mental, tapi tergantung dari teman jalannya. Nah iya, menurut gue kayak gitu. Ketika emang mungkin gue sadarin gue sering kehabisan motivasi kalau misalkan gue lagi jalan sendiri, mungkin pikiran positif gue udah habis gitu ya, parah gue bakal mati di sini, cuman kayak ayo ciptain motivasi lain, sedikit. Itu lebih berat dibanding kita harus ada kayak teman jalan kayak gitu, motivasi, bantu motivasi kita ketika kita emang udah pengen jatuh, pengen down gitu, kayak misalnya ayo lu bisa, ntar diajak ngobrol, ntar lupa, jalan lagi kan, jadi kayak udah jalan seiringnya apa, ibaratkan lu nggak tahu parameter serta progres jalan lu, tahu-tahu udah nyampe. Itu sih makanya faktor utamanya ya teman jalan sih, gitu sih menurut gua kalau misalnya gitu. Jadi kalau ketemu sama teman jalan yang benar atau yang asik, mungkin naik gunung itu nggak berasa capek kali ya, kalau menurut kalian berdua seperti itu mungkin ya. Iya benar, kayak bukan nggak berasa capek, pasti berasa, kayak ya santai aja, lu nggak bakal, mungkin lebih ke manipulasi pemikiran negatif perihal insecure diri lu sendiri mungkin buat hilangnya itu. Jadi kayak udah sih, ngapain kalau lu pikirin kayak gitu, tenang aja lu, kenapa senang aja gitu sih. Tenang itu kan bawa positif semuanya. Benar, itu pasti keluar semua egonya aja. Kayaknya kalau di sana itu kita terutama itu ego masing-masing orang tuh pasti kelihatan. Perihal ego ya. Gua nggak bisa sih ngeliat ego orang harus naik gunung. Cuma kayak gua pernah pendakian itu kayak pendakian 30 orang dengan banyak orang yang gak gua kenal, pernah 30 orang dengan orang yang gua kenal semua gua pernah. Cuman lebih ke intensnya gue pernah naik ke 30 orang dengan orang yang gue kenal semua, kayaknya gue sampai sekarang nggak merhatiin sih, udah amat. Kayak ketika emang orang minta tolong sama gue, ya gue bantu sebisa mungkin. Ketika emang
gua ngelihat orang itu susah, gua bantu dengan inisiatif gua gitu, jiwa inisiatif gua ya. Jadi fine aja sih, gua kayak nggak mikirin wah lu ego terlalu apa ya, terlalu rumit mikirin ego orang lain, padahal kita juga punya ego sendiri. Mending kita betulin dari diri kita sendiri sih. Itu betul. Pengendalian kita terhadap jadi ego sih ya. Udah gitu, ibaratkan udahlah, cukup si A ini terlalu bodo amat terhadap temennya. Yang penting lu itu harus peduli sama temennya si A, gitu aja sih. Biar kata si B ini temennya si A bukan temen lu. Bukan perihal kalau misalnya kita terus-terusan hidup mikirin perihal pertemanan, kayaknya hidup kita bakal sama kayak kebanyakan orang. Tapi hidup itu sesuai kemanusiaan aja sih. Itu bakal jalan, lu nggak bakal mikirin temen apa sih. Udah amat gitu. Biar kata itu musuh lu, bantu aja deh. Iya, betul juga. Karena kebanyakan orang juga jarang berpikiran kayak lu gini ya. Karena mereka bisa dibilang terpukul atau apa, baru merasakan sensasinya kayak gitu ya kan. Makanya jadi begitu. Nah sekarang gini ya, lu ada nggak sih kayak misalkan lu boleh lah kalau misalkan nih pada nonton, terutama teman-teman nih kan, iya, ada nggak sih pesan-pesan lu yang kayak misalkan buat orang yang mungkin pakai lu atau ya baru mulai atau gimana supaya di nikmat alam di luar sana itu dia bisa nikmatin, bener-bener menikmati namanya alam sesuai porsinya sama tujuannya lah, jadi nggak ada tujuan lain yang merugikan dia sendiri gitu. Yang pertama semuanya itu khususnya berkegiatan alam. Nah, apa yang lu dapetin itu adalah apa yang lu persiapkan. Gue percayakan itu yang pertama, karena gue sekarang sudah lanjutin lagi dibahas lagi. Lu mempersiapkan semuanya dengan matang, rencana dengan matang. Kalau menurut gue itu nggak menghindarkan lu dari namanya itu problem ketika lu jalan, tapi itu bakal bisa meminimalisir terjadinya problem. Itu nggak bisa menghilangkan, tapi meminimalisir bisa gitu. Jadi ya lu santai gitu, ibaratnya tinggal nikmatin apa yang lu tuju gitu. Jadi nggak mikirin segala macam. Kalau menurut sih tingkat nyaman gue itu apalagi ya, kalau misalkan di rumah enggak deh kayaknya. Selebihnya kalau misalkan persiapan kita matang dan oke ya mana sih menurut gue. Terus ya jangan lupa juga patuhi peraturan yang tertulis dan tidak tertulis ya di alam. Rata-rata orang itu mati peraturan yang tertulis doang, tapi dia lupa perihal peraturan yang tidak tertulis. Padahal itu yang penting. Itu yang penting, sebenarnya penting. Kita percaya akan dunia gaib, cuman kita kayak bodo amat ya, jadi dapat apa segala macam. Percaya menghormati boleh, cuman asalkan jangan terlalu larut lah. Gitu sih. Gila. Oke Ja, wah gua Mantap sekali. Mantep sih ya, menurut gue seneng nih kalau ibaratnya orang-orang ini berpikiran ya malu Ija. Oke, gue makasih banget kan, makasih buat Ija nih kan, malam ini jadi seru nih men ya. Seru banget. Tapi bakalan ada part 2 lagi ya, gue pengen ngulik lagi nih, terutama menjurus ke sana kan, dari skill segala macam. Ntar kita buat part 2 nya kan. Iya, ditunggu. Nah, mungkin kita bahas naik gunung sekarang di pandemi, di zaman sekarang pandemi itu gimana? Lanjut di part 2 nya aja nanti ya. Siap. Keren Ja, menurut gua nih cerita ini banyak banget menginspirasi. Inspirasi banyak sih buat penonton, terutama yang hobi, terutama yang masih muda-muda, karena egonya tuh yang muda lebih ya, karena dia baru lebih tinggi menurut gua. Jadi cerita ini bener-bener bisa menginspirasi, bagus ya, pesannya banyak menurut gua. Banyak. Thank you banget Ija, malam ini udah nemenin kita ngerumpi kan malam-malam. Jadi nggak malam mingguan tuh ya. Ya. Oke, terakhir nih Ja. 3 kata buat Eagle Adventure. 3 kata. Apa ya? Terus berkarya sama ya. Jangan acting lah. Jangan. Gitu sih. Terus berkarya. Jangan terus
berkarya, terus berdaya, terus apa ya, lebih ke inspiratif sih, harus menginspiratif. Karena berarti ya lebih ke satu kata berarti inspiratif. Karena berkarya itu harus inspiratif ya kan. iya, soalnya gue ngeliat udah ibarat-ibaratkan makhluk sekarang itu bukan kurang makan, kurang motivasi. Asik, ini salah satu porsi yang gue suka kalau gini ya sekarang deh. Oke ya, thank you banget ya. Makasih malam minggu ini udah kita ngobrol nih kan. Oke, yang paling terakhir nih kan, ikutin gue. Salam bujang rimba. Salam bujang rimba. Salam bujang rimba. Dan satu lagi ya, jangan lupa like, subscribe dan komen ya, itu yang penting. Siap. Dan jangan lupa nanti kita akan ada part 2-nya sama lo tentang zaman pandemi ini, tentang orang-orang naik gunung gimana. Siap. Ya. Oke ya, makasih banget dengan kita. Oke, Makasih ya. sampai jumpa. Oke, wassalam. Salam bujang rimba.